Yang udah ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga, The Last of Us episode kedua. Akhirnya udah bisa disaksikan. Kali ini menjawab seperti apa awal mula pandemi yang terjadi, yang ternyata mulanya dari Indonesia, tepatnya di Jakarta. Maka dari itu biar nggak ketinggalan, lebih baik menonton filmnya secara langsung di kanal streaming online. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton series yang sedang hangat ini. So welcome back Galeri Cinema di alur cerita film. Sama seperti episode sebelumnya, episode kedua ini dimulai dengan adegan penjelasan awal mula pandemi terjadi di Jakarta pada tanggal 24 September tahun 2003. Di sebuah warung makan, Ibu Ratna yang sedang menikmati hidangannya dijemput oleh seorang perwira tinggi TNI yang bernama Pak Agus Hidayat bersama dengan ajudannya. Dalam perjalanan, Pak Agus Hidayat menjelaskan bahwa mereka membutuhkan jasa Ibu Ratna yang merupakan Profesor Mikologi Universitas Indonesia untuk meneliti sebuah spesimen. Profesor Mikologi Universitas Indonesia. Dan sesampainya di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, spesimen dideteksi sebagai Ophiocordyceps. Ibu Ratna merasa tidak percaya ketika Pak Agus mengatakan bahwa spesimen tersebut diambil dari tubuh manusia, karena dia yakin menurut teori Ophiocordyceps tidak bisa bertahan di tubuh manusia. Ibu Ratna lalu dibawa ke sebuah ruang otopsi untuk meneliti jasad seorang wanita yang telah terinfeksi melalui gigitan di bagian kaki kirinya. Dan Ibu Ratna seketika terkejut menemukan jaringan jamur cordyceps hidup dari dalam mulut jasad tersebut. Pak Agus akhirnya meminta saran dari Ibu Ratna untuk mencegah penyebarannya, di mana wabah ini ternyata tidak ada obat maupun vaksinnya, karena Ibu Ratna sudah meneliti selama puluhan tahun lamanya untuk meneliti hal ini. Maka Ibu Ratna pun meminta untuk mengebom seluruh kota beserta isinya. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Dan seketika itu juga dia menjadi emosional dan meminta untuk segera dipulangkan agar bisa berkumpul bersama dengan keluarganya, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Kembali ke tahun 2023, Ellie terbangun di lantai bekas sebuah gedung, di mana Joel dan Tess mengawasinya sambil menodongkan senjata karena khawatir Ellie terinfeksi. Ellie pun sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak terinfeksi, tapi Joel dan Tess masih tetap ragu. Sambil memakan sandwich yang telah disiapkan oleh Marlene sebelumnya untuk dirinya, Ellie memberitahu bahwa ada camp Fireflies di barat yang sedang mengembangkan vaksin. Joel yang masih dipenuhi dengan keraguan menyarankan agar mereka segera kembali, tetapi Tess meyakinkannya untuk meneruskan rencana mereka karena dia yakin Fireflies masih akan memberikan mereka persediaan untuk perjalanan mereka mencari Tommy dan meneruskan misi mereka. Mereka pun akhirnya keluar dan melanjutkan untuk menelusuri kota. Jalan mereka ke State House terhalang oleh bangunan runtuh. Joel memberikan pilihan untuk melanjutkan perjalanan panjang atau mencoba untuk melalui jalan pintas. Untuk mengetahui jalan mana yang aman, Joel menyarankan untuk mengecek melalui sebuah hotel terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Ellie menceritakan dari mana dia mendapatkan bekas gigitan, yang dimulai ketika dia yang merupakan seorang yatim piatu berusia 14 tahun menyelinap ke sebuah bekas mall sendirian. Dia sebelumnya meyakini bahwa di luar sana penuh dengan gerombolan orang-orang yang terinfeksi jamur cordyceps. Perhatian mereka lalu teralihkan melalui sebuah suara aneh yang membuat Joel meminta mereka untuk terus berjalan. Mereka lalu tiba di lobi hotel yang tergenang air setinggi lutut, di mana Ellie tanpa sengaja menemukan tengkorak ketika sedang asik bermain-main di meja resepsionis dan troli barang tamu. What was that? Mereka terus menaiki tangga karena jalan mereka buntu. Tess memilih untuk melalui lubang sempit di gedung yang runtuh untuk membuka pintu jalan mereka dari dalam. Joe sempat dibuat kesal oleh Ellie yang bertanya-tanya mengenai banyak hal tentang kehidupan pribadinya. Mereka lalu membahas mengenai orang yang terinfeksi dan kemudian Tess akhirnya muncul untuk membuka pintu. Di sini Joel memperhatikan ekspresi khawatir di wajah Tess yang menyiratkan sesuatu. Di balkon hotel, Ellie memperhatikan gerombolan orang yang terinfeksi yang terbaring di jalanan sambil berusaha
untuk menghindari sinar matahari, yang mana itu adalah jalan panjang yang bisa mereka lalui. Tess menjelaskan kepada Ellie bahwa jumlah mereka bertambah banyak karena orang-orang yang datang di zona karantina bersembunyi di dalam gedung, lalu di dalam gedung itulah mereka diserang dan akhirnya terinfeksi. Tess juga menambahkan bahwa jamur ternyata juga tumbuh di bawah tanah dengan serat yang tumbuh bermil-mil panjangnya yang membuat mereka ini terhubung satu sama lain. Makanya jika mereka menginjak sebuah jaringan Cordyceps, maka akan membangkitkan yang lainnya, bahkan mereka yang berada jauh sekalipun. Itulah kenapa mereka harus menghindarinya. Khususnya untuk Ellie yang meskipun kebal terhadap infeksi Cordyceps, tapi dia tidak akan kebal dengan serangan cabikan dari mereka. Joel, Tess, dan Ellie pun memutuskan untuk melewati jalan pintas, yaitu melalui museum. Untuk mengecek, Joel memecahkan jamur yang tumbuh di luar museum sambil menyimpulkan bahwa jamur yang sudah kering ini menandakan semua yang terinfeksi dari dalam museum sudah mati. Mereka pun memasuki museum di mana Ellie bertemu dengan seorang pria yang tampaknya telah menerima serangan. Tess mencoba untuk menenangkan diri mereka bahwa kemungkinan dia diserang dari luar lalu masuk ke dalam gedung ini. Padahal mereka sebenarnya sadar bahwa kemungkinan ada sesuatu yang lebih menyeramkan di dalam gedung. Maka Joel pun meminta mereka untuk tidak membuat suara di dalam gedung ini. Mereka lalu menaiki tangga di mana Ellie menginjak tangan yang sudah membusuk. Mereka pun sampai di lantai atas dan berhasil menghindari tangga yang akhirnya runtuh. Suara kliker pun terdengar dengan begitu creepy dan mengerikan yang keluar dari kamar sebelah yang membuat Ellie semakin ketakutan. Sambil bersembunyi, Joel menjelaskan kepada Ellie, mereka tidak bisa melihat tapi mereka bisa mendengar dan mereka bisa menggunakan kemampuan echolocation untuk mendeteksi mangsanya. Clicker pun menghampiri mereka yang seketika itu juga membuat Ellie terkesiap dan membuat Clicker menyerang mereka. Ketika Joel berupaya untuk melumpuhkannya, Clicker lainnya pun muncul dan mengejar Tess dan Ellie yang berusaha untuk kabur. Joel berhasil menghindari Clicker pertama sambil mengisi ulang pistolnya lalu menemui Ellie. Namun Joel tidak sengaja menginjak pecahan kaca yang membuat Clicker tersebut akhirnya kembali menyerang. Ellie tergigit, tapi akhirnya Joel menggunakan pistolnya untuk membunuh Clicker tersebut. Sementara Clicker kedua dilumpuhkan oleh Tess, lalu kemudian dibunuh oleh Joel dengan senapannya. Tess pun memberitahu mereka bahwa mereka harus terus bergerak sebelum matahari terbenam. Di atap luar, Joel membantu Tess yang kesakitan karena kakinya terkilir. Mereka kemudian berjalan menuju State House di mana sebuah truk kontainer terparkir dan menunggu untuk mengangkut Ellie. Joel malah curiga karena tidak ada yang keluar untuk menemui mereka. Sampai Joel memeriksa truk tersebut dan menemukan pengemudinya ternyata sudah tewas. Tess selalu memaksa Ellie dan Joel untuk masuk ke dalam gedung di mana mereka menemukan anggota Fireflies yang terbunuh. Salah satunya ditemukan jamur tumbuh di wajahnya. Ketika Ellie bertanya apakah Fedra yang membunuh mereka, Joel menjawab kemungkinan salah satu dari mereka sudah terinfeksi dan menyebabkan yang lainnya akhirnya ikut terinfeksi. Tess yang mulai panik berusaha untuk mencari peta dan sesuatu yang menunjukkan jalan ke camp Fireflies. Joel yang kehilangan kesabaran akhirnya memberitahu mereka bahwa semuanya sudah berakhir dan mereka harus pulang. Tess malah bereaksi dengan mengatakan bahwa ini adalah rumahnya, di mana Ellie menyadari bahwa Tess ternyata telah terinfeksi. Tess pun menunjukkan bekas luka gigitan di lehernya. She's infected. Oops. Tess lalu memerintahkan Ellie untuk melepas perbannya, mengungkapkan bahwa bekas gigitan yang ada di tangan Ellie telah sembuh total dan ini adalah harapan mereka satu-satunya. Tess kemudian menyuruh Joel untuk pergi mencari Bill dan Frank. Tiba-tiba salah satu Fireflies terbangun dan Joel menembaknya. Lalu kemudian jaringan Cordyceps bergerak di jari Fireflies tersebut yang membuat gerombolan lainnya dari luar pun akhirnya terbangun dan segera menyerbu State House. Tess lalu mengambil senapan Joel sambil menjatuhkan beberapa drum yang berisi bahan bakar dan menyebarkan granat. Dia berusaha untuk memastikan agar Ellie dan Joel tidak dikejar. Joel pun segera memaksa Ellie untuk keluar ketika gerombolan itu menyerbu gedung State House tersebut. Tess bersusah payah menyalakan pemantik apinya sampai salah satu dari mereka mendekatinya dan menciuminya untuk menyebarkan jaringan Cordyceps melalui mulutnya. Di saat yang tepat, pemantik apinya pun berhasil menyala lalu kemudian menjatuhkannya hingga meledakkan gedung tersebut yang telah dipenuhi oleh gerombolan yang sudah terinfeksi.
Sementara itu, Joel dan Ellie akhirnya berhasil keluar dari gedung tersebut sambil melihat gerombolan orang yang sudah terinfeksi yang akhirnya terbakar. Dan episode 2 pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam Movie Mania, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.